Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika la. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin nabiyyuna wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tamassaka bisunnatihi wa man da'a bida'watihi wa man jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hadirin hadirat kaum muslimin yang dicintai Allah, jamaah subuh keluarga besar Masjid Al-Falah Yasmin sektor 6. Ada Pak Ketua Yayasan, makin hari makin langsing, alhamdulillah. Ada Haji Abdurrahman, Masya Allah. Ini jarang-jarang saya ketemu beliau ini ya, Masya Allah. Kalau ingat beliau tuh ingat sapi aja itu ya, kurban aja, Masya Allah. Mudah-mudahan insya Allah terus berkorban. Ya, para sesepuh, Pak John dan Pak RW kita, Pak Nawawi, ya, Masya Allah. Yang lainnya penggantinya soalnya ya, Masya Allah. Gitu. Orang tahu namanya RW apa Nawawi lah begitu ya, seperti itu. Bapak-bapak jamaah sekalian, ini senang sekali nih kalau tiap subuh jumlahnya begini ini. Takbir, Masya Allah. Ustadz, jangan teriak-teriak takbir Ustadz ini semua droplet nanti ini. Makanya jangan buka masker ya. Ustadz juga tidak mau lepas masker begitu. Kemarin sudah dites dari rumah sakit, datang ke rumah hasilnya negatif. Alhamdulillah. Karena batuk-batuk juga saya sama istri sama anak-anak dari rumah sakit Marzuki Mahdi Merapat. Ustadz, kami tes dulu ya sebelum nanti datang ke rumah sakit. Tes semua. Alhamdulillah negatif. Ya. Makanya ini yang batuk-batuk jangan buka maskernya itu yang di atas deh ya. Karena ada orang tuh kalau batuk otomatis tuh tarik masker, Masya Allah. Karena kita sekarang ini lagi menuju, mudah-mudahan kata Pak Haji Deni, mudah-mudahan ini lagi menuju endemik Ustadz, tidak lagi pandemik. Jadi besok kalau ada yang demam, batuk flu, dianggap batuk flu biasalah, ya, begitu. Yang penting tuntaskan vaksin. Inilah satu-satunya vaksin di dunia yang paling luar biasa. Vaksin cacar untuk cacar, vaksin polio untuk polio, vaksin TBC untuk TBC. Tapi vaksin COVID untuk jalan-jalan, untuk naik pesawat, untuk pergi ke mall. Ya, inilah vaksin yang paling canggih di muka bumi ini. Vaksin COVID-19. Aki-aki di lingkungan Yasmin sektor 6 sudah booster. Makanya mereka kelihatan segar-segar ya. Masya Allah. Kalau sudah booster, sudah boleh itu syarat untuk menambah lagi. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Baik, tema kita hari ini menciptakan surga dalam keluarga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan satu hadis yang sangat masyhur. Ini amalan yang melebur dosa sekaligus menjanjikan seseorang masuk dalam surga. Dan hadis ini harus ada dalam keluarga kita. Apa itu?
Kata Nabi, salasatu kafarat, ifsa'us salam, wa it'amut ta'am, wassalatu bil laili wan nasu niyam, satadkhulu jannata darus salam. Ini hadis dipakai oleh masjid kami Darussalam ini. Gitu. 3 perkara yang menghapus dosa. Ya, 1, tebarkan salam. 2, berilah makan. Yang ketiga, solatlah di waktu malam saat manusia yang lain ngorok. Masya Allah. Ini saya yakin adik-adik ini mudah-mudahan semalam, apalagi santri, mudah-mudahan semalam sholatul lail wan nasu niyam. Nah, ada satu perkara yang harus diluruskan hari ini tentang afsalus salam. Menebarkan salam. Salam itu artinya kalimat yang penuh keselamatan. Dan ini ternyata dipengaruhi oleh lingkungan kita bergaul. Hari ini ucapan yang keluar dari mulut kita sangat tergantung di mana grup kita bergabung. Ya, di mana sering kita duduk-duduk, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita ngobrol, itu akan bagaimana kualitas ucapan-ucapan kita. Makanya kata Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalilihi. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung dengan siapa. Ya, seseorang itu tergantung dengan agama sahabatnya, agama temannya. Kalau kau bergaul dengan orang-orang yang beragama, orang-orang yang punya komitmen istiqomah, maka begitulah nanti kualitas agamamu. Tapi kalau kau sering duduk-duduk di kafe, kau sering duduk-duduk di tempat minum-minum, kau sering duduk di tempat-tempat makan-makan, ya, kau sering duduk dengan orang-orang yang tidak jelas agamanya, kata Nabi, "Falyanzur ahadakum man yukhalil." Maka perhatikanlah salah seorang di antara kalian siapa teman kalian. Karena begitu, seseorang itu tergantung pada agama temannya. Lingkungan, kata pakar pendidikan, lebih dari 70% merubah karakter seseorang. Dan ingat, di antara karakter pertama yang dirubah oleh lingkungan itu adalah ucapan yang keluar dari mulutnya. Ustadz, memang salah apa dengan ucapan kami? Ya, hari ini anak-anak tumbuh di lingkungan dengan ucapan-ucapan yang memang gayanya sih milenial, ya, banget jadi bingit. Nah, maksud loh apa gitu ya, Masya Allah. Berubah semua. Tapi dalam Islam bukan itu persoalannya. Karena dalam Islam semua ucapan, mohon maaf, semua ucapan tak lepas dari pengawasan. Surat Qaf, surat 50, ayat 18. Mana santri ini? Santri masih ada? Masih ada ya? Surat Qaf, surat 50. Terlalu ini kalau Qaf belum hafal. Ya, Qaf, ini surat gocap ini. Yang hafal dapat 50.000. Qaf ayat 18. Apa ayatnya ya? Qaf, kalau enggak bisa tanya ini, saya tanya sama Pak Haji Abdurrahman. Qaf ayat 50. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Masya Allah, suara Pak Abdurrahman banyak di situ ya, Masya Allah. Ma yalfiz, apa tuh yalfiz Ustaz? Nggak ada bahasa Indonesianya Ustaz. Yang langsung bahasa Arab di-Indonesiakan. Makanya kalau ada orang anti Arab keterlaluan. Kalian miskin bahasa. Bahasa yang kalian pakai itu lebih banyak bahasa Arab. Ma yalfizu, tidak ada lafaz. Lafaz itu bahasa Arab, di-Indonesiakan. Tidak ada lafaz yang diucapkan. Sekarang kalau pakai bahasa literasi, diksi.
Masya Allah. Diksi. Tidak ada lafaz yang diucapkan illa ladaihi raqibun atid, kecuali padanya ada malaikat yang selalu mengawasi. Raqibun atid. Kata ulama tafsir, kalau sekiranya manusia mau tahu, sebagian mereka masuk surga karena ucapannya, dan sebagian besar mereka masuk neraka karena ucapannya. Makanya salah satu amal pelebur dosa itu adalah afsus salam, tebarkan keselamatan. Masya Allah. Seperti Nabi sudah melihat akhir zaman, lebih banyak yang ditebarkan adalah benci, yang lebih banyak ditebarkan adalah fitnah, yang lebih banyak ditebarkan adalah dosa. Itulah sebabnya adik-adik, ini para santri, ya, adik-adik yang hadir hari ini, ibu-ibu, bapak-bapak, kata kunci salah satunya adalah menjaga lisan dengan baik. Ya, siapa yang bisa menjaga di antara dua anggota tubuhnya, salah satu adalah antara dua bibirnya, maka dia bisa masuk ke dalam surga. Harus benar-benar bisa dijaga ucapan kita. Ya. Hadis arba'in nomor 15. Ada yang hafal, gocap. Santri, hadis arba'in nomor 15. Hadisnya pendek ini. Hadis arba'in nomor 15. Gocap, naikin deh 100. Hadis arba'in nomor 15. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Angkat tangan, ayo. Ini adik-adik yang di sini ada yang hafal hadis arba'in nomor 15. Yang di atas ada? Bisa? Ayo. Coba baca. Ini ustadznya usahakan santri 4 hadis arba'in bisa di luar kepala. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Itu ada 3 ya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Jadi pertama sekali adalah siapa yang beriman pada Allah. Kau percaya akhirat, kau yakin ada hisab, kau yakin ada surga dan neraka. Apa kata Rasul? Maka ucapkanlah perkataan yang baik atau diam. Ternyata dalam Islam tidak boleh diam. Disuruh kita menyapa orang, hai, mengapresiasi, menebarkan salam, menegur orang. Dari mana? Kemarin gimana? Sehat. Mengapresiasi, menganggap orang, mengakui orang. Makanya kenapa sebelum ceramah menyapa 1-2 orang kepada yang kami hormati, Pak RT, Pak RW, ya. Kita harus mengapresiasi. Nggak boleh ada bapak ibu di rumah diam, ajak terus. Bapak dan ibu diam, anaknya patung semua. Ya, disuruh fal yakul, fal, ya, fal yakul, ucapkanlah khair. Khair menunjukkan keadaan yang baik. Kalau pingin keadaan yang baik, maka perlu semua orang bicara yang baik-baik saja. Auliyasmud. Jadi diam itu bukan pilihan, diam itu cuman alternatif. Kalau di grup sudah mulai ya menyebut-nyebut kesalahan orang, maka kita diam aja, jangan ikut-ikut. Kalau mau keluarkan satu dalil. Wailul likulli humazatil, neraka wailah bagi pengumpat dan pencelah. Jadi nggak ada Pak, nggak ada tempat, nggak ada spek yang orang mengucapkan bisa selamat Pak kalau dia bicara kotor.
apapun semua dijaga. Wailul likulli humazatil, pengumpat dan pencela. Ada wail, neraka wail. Apalagi, jadi hanya diminta untuk mengucapkan kata-kata yang baik seperti itu. Itulah sebabnya ini keluarga kita kalau pingin ada surga di rumah, kata kunci pertama, jaga diksi, jaga ucapan, jaga lisan di rumah kita agar surga itu ada di rumah. Bagaimana keluarga bisa masuk ke dalam surga kalau ucapan bapaknya kasar, ucapan ibunya kotor, ucapan anaknya makian? Maka rumah itu bukan lagi surga, tetapi neraka. Itulah sebabnya kenapa ini perlu kita menjaga diksi ini sebaik-baiknya dalam keluarga. Karena ingat, jikalau pedang melukai badan, banyak obat sebagai pengganti. Namun jika lisan melukai hati, kemana obat hendak dicari. Orang kalau sudah tersinggung, terluka hatinya, kalau kotoran anjing ataupun bab 1 masih bisa dibersihkan walaupun pakai tanah. Najis mukhallaza itu pun masih bisa dibersihkan. Tapi kalau hati sudah tergores, bagaimana mungkin kita bisa bersihkan? Begitu. Itulah sebabnya menjaga ucapan ini salah satu kunci menciptakan surga di rumah. Makanya kata Nabi, kalimatan khafifatan 'alal lisan wasakilatan 'alal mizan. 2 kalimat sangat ringan di lisan, tapi paling berat, lebih berat dari dunia dan isinya. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Tanda keluarga itu surga, di rumah itu hampir setiap waktu pasti kedengaran ada yang baca Quran. Ada Ustadz yang baca komputer, yang baca laptop, yang baca handphone. Enak tuh pulang dari masjid, jangan dulu buka lemari es, jangan dulu buka lemari makan, duduk langsung buka Quran. Kenapa Nabi bersabda, nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangi rumah kalian bukan dengan LED. Terangi rumah kalian bukan dengan Philips. Terangi rumah kalian bukan dengan orchard, tapi terangi rumah kalian dengan tilawah Al-Quran. Rumah yang di dalamnya ada surga, rumah yang di dalamnya terdengar terus tilawah Al-Quran. Itulah sebabnya betapa indah itu. Kalau keluarga ucapannya terjaga, yang ada zikir, yang ada tilawah. Ustadz, memang keluarga enggak boleh bicara yang kasar-kasar. Oh, dari tadi, Masya Allah. Mohon izin, Pak Haji, mohon izin. Ini pakai masker begini, minum agak susah ini ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Abdurrahman, izin Pak Abdurrahman, baru saya dapat teh ini. Masya Allah. Padahal tadi saya minta beli air kelapa, pagi-pagi minum air kelapa dulu sebenarnya. Ya. Ini kalau banyak orang mancing juga kita teriak ya, Masya Allah. Tapi ternyata teriak mancing batuk, Masya Allah. Habis kalau kita tidak teriak, yang lain sudah mulai bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bedanya Nabi dengan kita tuh di sini. Nabi dikit tidurnya, kita dikit-dikit. Nah, Nabi dikit makannya, kita dikit-dikit. Itu dia.
Tidur dan makan itu saudara sepupu tuh. Banyak makan, banyak tidur. Akhirnya amal lewat. Nah, oleh karena itu Ustadz pingin nih anak-anak kita ini tumbuh dengan lingkungan yang apa? Yang bersih, ucapannya terkontrol. Nabi menyebut dengan kalimat khair, keadaannya selalu baik. Ucapannya tidak bikin orang dongkol, ucapannya tidak bikin orang tersinggung, ucapannya tidak bikin orang menyesal. Menyesal saya punya anak seperti ini. Kenapa? Ucapannya kotor. Bapak-bapak, memang tidak dipungkiri, lingkungan itu luar biasa. Pesantren As-Salam di Solo itu kejadian, Pak. Santrinya 60% Jakarta. Apa yang terjadi? Santri asal Solo, asal Jogja, Klaten pulang ke rumah kaget orang tuanya. Assalamualaikum, lu pada makan kagak? Masya Allah. Si bapaknya anak sopo tuh ini, Masya Allah. Leh, ngomong opo? Jangan ngomong gitulah, Masya Allah. Luar biasa. Diakui memang kalau pesantren itu dominan orang Jakarta, gurunya ada beberapa orang Jakarta, santri lebih dari separuh orang Jakarta, bahasa apapun itu kalah. Karena memang omongan Jakarta, omongan Betawi itu nyaring. Dan orang pingin bahasa seperti itu. Mungkin ini alasan kenapa ibu kota harus pindah. Gitu. Biar nanti kemana-mana orang ngomong pesisir Penajam, pesisir utara. Bahasanya seperti apa itu, Pak? Oh, lebih keras lagi ya, Masya Allah. Begitu. Jadi bapak-bapak sekalian, memang ucapan ini luar biasa, Pak. Ucapan ini luar biasa. Ustadz, apa standar ucapan dalam agama kita biar surga tidak lepas di keluarga? Lihat standarnya. Standarnya adalah apapun gaya omonganmu, mau banget, mau bingit, yang penting standarnya adalah jangan ada ucapan dusta. Itu dia. Jangan ada ucapan dusta. Kepada bapak-bapak diingatkan. Al-Quran sudah mengingatkan kepada kita orang tua. Quran surat An-Nisa ayat yang ke-9. Surat An-Nisa surat yang ke-9. Surat yang ke-4 ayat 9. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Apa kata Allah? Hei para orang tua, kalau kalian khawatir kalian akan mati, kalian khawatir kalian akan pergi dari muka bumi ini, kalau kalian khawatir nanti bagaimana keturunan kalian setelah kalian tidak ada, kalian meninggalkan keturunan yang lemah, Allah memberikan dua pesan. Falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Falyaqulu qaulan sadida. Kata para ulama, standar kalau pingin generasi kita selamat, ini anak-anak ini selamat. Hei bocah, ya, orang tua disuruh bertakwa dan membiasakan kata-kata yang benar. Ini syarat utama ini kepada orang tua ini. Jangan pernah berdusta walaupun bercanda. Jangan pernah berdusta janji sepeda. Ternyata cuma janji sepeda. Sepeda aja diingkari apalagi yang lain. Ya, jangan pernah dusta. Kenapa? Karena itu yang akan merusak anak-anak kita. Itu yang akan merusak anak-anak kita. Ini standar utama ini, qaulan sadida. Ya, Profesor Dr. Dadang Hawari, Allah yarham. Sudah meninggal beliau. Apa kata beliau? Semua anak yang dusta hampir dipastikan narkoba. Hari ini kita mendengar beberapa komika kita ketangkap narkoba. Kenapa? Candanya banyak yang bohong. Gitu. Hampir kata Profesor Dr. Dadang Hawari, orang kalau suka bohong itu udah hampir pasti narkoba.
Inilah sebabnya kenapa kita menjaga ucapan ini pada anak-anak. Dalam canda pun, komika-komika kita itu nggak boleh ada unsur bohong. Ya, karena semua orang yang dusta hampir pasti terjerembab ke narkoba. Itulah sebabnya, Dek, sepahit apapun, secapek apapun, sepusing apapun, jangan pernah bohong. Kalau Ustadz bilang bohong, jawab no. Bohong, jujur. Di atas ngobrol, tamah ya Allah. Bohong, jujur. Begitu, semangat pokoknya, ya. Makanya Nabi mengajarkan doa pagi sore. Allahumma arinal haqqa. Pagi sore itu bukan cuma rumah makan, Pak. Ada juga doa, Masya Allah. Ya, kalau kita pergi ke Palembang menuju Jambi itu, di sebelah kiri jalan itu rumah makan pagi sore, gede banget, Masya Allah. Ya, Rawamangun ada ya, Masya Allah. Ini kalau bab makanan Pak Haji Abdurrahman bisa kepotong tema kita ini, Masya Allah. Apa itu doa pagi sore? Kata Nabi, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'an. Ya Allah, perlihatkan pada kami yang benar itu benar, dan berikan kami rizki untuk mengikuti yang benar. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaban. Ya Allah, perlihatkan pada kami yang batil itu batil, rizkikan kepada kami untuk meninggalkannya. Artinya apa? Bapak-bapak, kalau pingin Anda, kita tidak khawatir keturunan-keturunan kita ini, maka di rumah jaga takwa, dan yang kedua adalah jaga ucapan-ucapan kita. Makanya ketika Nabi menikahkan Fatimah, putri belahan jiwa Nabi. Wah, itu Nabi pernah berkata, siapa yang menyakiti Fatimah, menyakiti diriku. Siapa yang menyakiti diriku, maka dia menyakiti Allah. Tak ada satupun yang berani menyakiti Fatimah, termasuk Ali bin Abi Thalib. Makanya Ali bin Abi Thalib, ya, kalau dia agak cekcok dengan Fatimah, dia tidak mengeluarkan kata-kata keras. Dia akan pergi ke masjid. Nabi datang ke rumah. Fatimah, di mana suamimu? Kata Fatimah, di masjid. Ya ayah. Wah, sekarang Nabi tahu. Dia menahan diri. Kalau dia ngomong sesuatu, tersakiti Fatimah, maka tersakiti Rasul. Maka kemudian Nabi lihat, ternyata benar, Ali ada di masjid. Begitu suami yang baik, kalau dia ada bermasalah, Pak, dia takut mengeluarkan kata-kata kasar pada istrinya, dia datang ke masjid. Saya khawatir ini bapak-bapak sering ke masjid ini, sering ini menjaga perasaannya pada istrinya ini. Pak Abdurrahman ke masjid ini jangan-jangan, Masya Allah, ya. Jadi dia menjaga perasaannya. Ketika mereka berdua dinikahkan, ini buku yang paling laris Ramadan 2018. Ya, kisah tentang cintanya Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Ternyata Fatimah selama ini menyukai Ali, tapi dia malu dengan abinya. Ali ternyata diam-diam menyukai Fatimah, tapi dia takut dengan Nabi. Masya Allah. Nabi sudah menyatakan itu di hadapan para sahabat. Siapa yang menyakiti Fatimah berarti menyakitiku. Masya Allah. Ya, ketika mereka berdua dinikahkan, Nabi membacakan ayat berikut ini. Ayo santri, Quran surat 33 ayat 70-71. Al-Ahzab. Ayo, Al-Ahzab 33 ayat 70-71. Juz berapa itu? Al-Ahzab, ya. 70-71. Ayo. Masya Allah, cari Quran lagi, buka lagi ini, Masya Allah. Al-Ahzab. Ustadz kalau ngaji bocorin dulu dong ayatnya, Masya Allah. Ayo, ya, baca. Ya, siapa yang bisa baca? Ya, mana mic-nya? Kasih mic-nya. Ya, ya baca. Siap.
Isti'azah langsung ayatnya. A'udzubillah. Ya, nggak ada semangat. A'udzubillah. Hei, ini bukan baca di kamar, ini kau baca di masjid. Sekian banyak orang menyaksikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah. Itu baru bangun tidur, nak. Ya Allah. Ini gimana santri ini? Takbir! A'udzubillah, ya Allah, ya Karim. Masya Allah. Keluar juga kan? Tiga ayat 70, 71. Ya ayyuhalladzina. Ulangi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Coba kau baca terjemahan. Coba Ustaz lihat lancaran mana nih, Arab apa Indonesia? Karena ada banyak santri Arabnya lancar, Indonesianya kacau balau. Baca terjemahannya. Wahai orang-orang yang beriman, boleh. takwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Ternyata kata kunci kemenangan itu dua, takwa dan ucapan yang benar. Hari ini kalau ada masalah kehidupan, Pak, perhatikan takwa dan evaluasi ucapanmu. Semua orang yang bohong bermasalah hidupnya. Makanya adik-adik, santri, adik-adik, ingat, bohong, jujur, begitu. Dua garansi yang Allah berikan. Apa itu? Ini ayat dibacakan di hadapan Fatimah dan Ali. Apa kata para ulama hadis? Ali dan Fatimah tidak butuh bekal yang lain. Mereka cuma butuh takwa dan ucapan yang benar. Karena takwa dan ucapan yang benar, Allah jamin dua. Apa? Yuslih lakum a'mal. Islah. Allah bereskan urusan-urusanmu. Kalau Allah yang bereskan, garansinya utuh. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampunkan kesalahan-kesalahanmu. Jadi ternyata kata kunci membawa surga di rumah, takwa dan ucapan yang benar. Ya, wa iyyaka wal kadziba, jauhi oleh kalian dusta. No, Ustaz. Jauhi oleh kalian dusta. Ingat-ingat dek. Tiap kali Ustaz bilang dusta, no. Jauhi oleh kalian dusta. Ya, fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena dusta, nggak bisa langsung, Masya Allah. Tiap kali dengar kata dusta, no. Ya, oke, ya. Fa innal kadziba, karena sesungguhnya dusta itu yahdi ilal fujur, membawa orangnya kepada nista. Fa innal fujur yahdi ilan nar, dan pada akhirnya jurang tempat mereka adalah neraka. Itulah sebabnya bapak-bapak, ibu-ibu, pingin ada surga di rumah, maka jaga diksi. Salah satunya adalah standarnya terserah. Ngomong banget, ngomong bingit. Anak muda sekarang itu Masya Allah. Dek, kenapa dek nggak pakai payung hujan-hujan? Masalah buat lo, Masya Allah. Padahal kita negur itu mengingatkan, dek hujan-hujan kok nggak pakai payung? Jawabannya begitu, Pak. Ya, masalah buat lo, Masya Allah. Udah itu, Pak, balik kanan kita tinggalkan eta bocah begini mah. Kenapa? Karena mereka punya ucapan seperti itu. Terserah ucapanmu mau seperti itu, tapi jangan ada jangan ada dusta. Dusta
Aduh, ini ingat passwordnya ya. Jujur. Nah, itu dia ya. Seperti itu. Yang kedua, Ustadz, apa standar dalam Al-Quran? Mau surga dalam rumah? Surga dalam rumah, nggak usah cari surga jauh-jauh. Pintu surga itu banyak kata Nabi, dan pintu surga yang paling tengah adalah birrul walidain. Di rumah nggak mungkin nggak ada orang tua, karena rumah tanpa orang tua dia kehilangan pintu surga. Apalagi orang tua itu sudah masuk usia kibar, senja. Ini ayat kalau perlu dicetak di banner. Nih, dicetak di banner ukuran 90 kali 120. Tempelkan di ruang utama keluarga dengan 3 warna, hijau, hitam, merah. Setiap orang baca ayat ini tiap hari. Apa ini Ustadz? Surat 17 ayat 23, 24. Santri 17 Al-Isra, buka tengah-tengah. Wal yatalattaf, mundur ke sedikit. 17 Al-Isra ayat 23, 24. Keluarga yang punya ayat ini ditempelkan, maka enggak ada satupun anak yang berani berkata kasar pada orang tua. Tidak ada anak yang membentak orang tua. Jangankan kasar membentak, berkata pun tidak ada. Hari ini banyak orang tua yang kecewa pada anak-anak. Mentang-mentang mereka sarjana, mentang-mentang mereka manajer, mentang-mentang mereka entertain, mentang-mentang mereka sekolah agama, tapi sayang kalau ngomong ke orang tua, mereka tidak memperhatikan ayat-ayat ini. Bagi bapak dan ibu yang pernah kecewa, ya, bagaimana mungkin ada surga di rumah kalau ada perkataan bentak pada orang tua? Bagaimana mungkin ada surga kalau orang tua itu tersakiti? Ada jamaah yang nelpon saya tapi sudah terlambat. Ibu-ibu, dia baru pulang makan siang dengan suaminya. Dia datang dengan anaknya masuk rumah bau pesing. Langsung dia teriak, "Ibu! Ibu! Kenapa?" Ternyata ibunya yang dia salahkan. "Ibu, saya sudah bilang jangan keluar kamar, jangan keluar kamar. Ini pesing di mana-mana." Ternyata ibunya keluar kamar mencari sesuatu, tidak tahan pipis, maka dia pipis. Maka yang terjadi bau pesing. Dia salahkan ke ibu. "Mas, bantu aku." "Kenapa?" "Kita angkat ibu, kita bawa ke rumah jompo." Kata suaminya, "Jangan, itu ibumu yang melahirkanmu." "Nggak bisa, Mas, kalau begini terus kita nggak bisa ngurus. Kita lebih baik bawa ke rumah jompo." Jam itu juga mereka bawa ibunya ke rumah jompo. Dibawa ibunya ke rumah jompo, mereka letakkan, bikin tanda tangan, semua pembayaran selesai. Mereka kembali ke rumah. Sang anak pulang ke rumah panggil mbok. "Mbok, beresin kamar ibu." Ketika ngeberesin kamar ibu, si mbok teriak, "Bu, ini ada foto, Bu." Ketika foto itu dibuka, foto bayi, foto TK, foto SMA, dan semua adalah foto dia. Dia kaget ketika buka fotonya, di balik ada tulisan, "Aku mencintaimu, Nak. Aku bangga Allah menitipkan aku anak sepertimu. Dulu kau ompol, dulu kau dulu kau muntah di tanganku. Aku tak peduli. Karena aku mencintaimu, Nak. Aku bangga Allah titipkan aku anak sepertimu." Tanpa dia sadari air matanya menetes. Dia teriak, "Mas, tolong aku, ada apa?" "Siapkan mobil, kita pergi lagi ke rumah jompo. Kita jemput ibu lagi." "Aku salah." Ketika mereka baru berjalan ke garasi, bunyi handphone berbunyi. Ternyata dari rumah jompo. Dia langsung angkat. "Ada apa?" "Maaf, Bu, orang tua yang kalian titipkan sekarang dibawa ke rumah sakit. Keadaannya melemah." Betapa kagetnya dia. Dia datang ke rumah sakit, pergi ke UGD. Di UGD ibu itu lemah, masih sempat membukakan mata. Dia mengucapkan kalimat, "Nak, maafin ibu, Nak. Ibu tetap mencintaimu." Itulah kalimat terakhir yang dia dengar. Dan ibu itu menghembuskan nafas terakhir. Tangis pecah anak itu. "Ibu, maafin aku, Bu.
tapi waktu sudah selesai. Nelpon ke saya bilang, menyesal kemudian tiada berguna. Maka bagi kalian yang masih punya ibu, bagi kalian yang masih punya orang tua, jangan sia-siakan. Kenapa ada ayat seperti ini? Santri, sudah dapat? Baca, ayo, Masya Allah. Quran surat 17 ayat 23, 24. Gantian. Masih lama waktu kita ini. Tuh jam 5 baru 56. Masya Allah. Isyraq jam 6 lewat 14, lewat 13 ya. Mangga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha al-dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā Rabbayani shaghira. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentang keduanya. Ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Ustadz, kenapa ada ayat model seperti ini? Para ulama bahasa, ada ulama bahasa membahas ayat ini. Apa kata mereka? Kenapa ada ayat yang isinya membangkek? Kama rabbayani shaghira. Kenapa kita tidak boleh ngomong pada orang tua? Kenapa kita tidak boleh membentak keduanya? Kenapa kita cuma disuruh bicara qaulan karima, cuma boleh kata-kata yang mulia? Karena dulu ketika kau masih kecil, kau bayi, kau jatuhkan gelas, orang tuamu menyelamatkanmu. Nggak apa-apa nak, nggak apa-apa. Kau jatuhkan piring, kau kau ompol, kau muntah di tangannya. Dia tak peduli. Kenapa? Dia tetap mencintaimu, menyayangimu. Itulah orang tua. Dia bisa. Tapi ketika dia sudah tua, anak-anak tidak bisa menjaganya. Satu orang ibu mampu membesarkan 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa mengurus seorang ibu di hari tuanya. Satu tolak. Belum lagi kalau menantu atau hantunya, Masya Allah. Mas, nanti kalau ibu di rumah ompol gimana mas? Istrinya ngomong, kata suaminya, aku akan mengurusnya. Dulu juga aku ompol, dia urus aku. Tapi mas, kau tidak suka ibuku ada di sini. Kalau kau tidak suka, kau pilih. Kau taat padaku atau kau sabar dulu. Masya Allah. Ada istri yang begitu, siapkan cadangan. Takbir! Seorang ibu kadang-kadang di hari tua, saya tidak ingin mengatakan apa-apa. Pak, kalau bapak mati 60-70 no problem pak. Tapi kalau bapak lewat dari 70, sakit-sakitan, kemudian tidak ada anak yang memuliakan kalian, itulah yang disebut fitnatul kibar. Fitnah di hari senja. Lemas kalian, rekening miliaran kalian tak berguna. Tak layak. Mau SMS banking gak bisa mencet. Tangan sudah Alzheimer, ya?
goyang-goyang begini. Dia nomor rekening aja, mata sudah rabun. Selesai kalian. Makanya banyak yang minta pada Allah bukan umur panjang, umur barokah, umur sehat, umur taat, umur istiqomah. Karena banyak orang tua di hari tua tidak diperhatikan oleh anak-anak, apalagi menantu. Ya. Makanya Ustaz tidak pernah bosan, jangan salah pilih menantu. Salah pilih menantu, resiko hidup tanggung sendiri. Karena menantu dan hantu beda tipis. Kalau menantu itu kita pingin makan mangga, bukan mesti mangga. Aduh enak nih kalau ada mangga. Tahu-tahu datang, Assalamualaikum ayah, ayah sehat. Ayah cicip ini ada mangga bagus tadi saya beli di supermarket. Enak kayaknya ayah. Mungkin ini cocok untuk perut ayah. Wayu. Ya nak, dalam hati ya Allah ini menantu asli ini. Aku pingin mangga 5 menit dia bawa mangga. Sudah di piring, sudah dipotong, sudah ada garpu kecil. Itulah menantu. Tapi kalau datang menantu, ayah datang ke rumah Pak Nawawi. Ayah, gede juga rumah ayah di pojok ini, Masya Allah. Ayah, ini rumah ada sertifikat ayah, Masya Allah. Itu bukan menantu itu namanya. Apa tuh? Angkat dia, tendang biar sampai ke kuburan sebelah. Karena hantu tepatnya di kuburan. Hati-hati Pak, Bapak senyum-senyum hari ini. Saya tidak ingin menakutkan Bapak. Kalau Bapak sehat, silakan bahagia. Pak Abdurrahman, hati-hati. Kalau tua, tanganmu bergoyang begini, nggak bisa lagi. SMS banking nggak ada bergunanya. Duitmu 800 miliar itu nggak ada gunanya. Kenapa nggak bisa? Kemudian anakmu dan menantumu tak menghormatimu, selesai. Tak ada surga di rumah. Makanya surga itu kuncinya anak dan menantu yang memperlakukan orang tuanya dengan kata-kata yang mulia. Dusta, jujur. Maka jangan suka lihat TikTok. Ya, jangan cuma suka medsos deh. Itu melatihmu, mengajarimu. Kadang-kadang semua video yang rusak diupload. Dan kadang-kadang itu jadi trending. Masa yang rusak jadi trending? Ya, bukannya melakukan musyawarah, malah pakai polisi sampai ratusan orang. Ini negara hidup di zaman demokrasi, di zaman yang sudah terbuka, semuanya perlu dengan. Tapi ketika melakukan itu, apa yang terjadi? Diangkut orang yang lagi di masjid. Siap-siap kita di masjid diangkut lagi ini, Masya Allah. Masya Allah. Ya, hilang sudah semuanya. Makanya teman-teman sekalian, ini anak-anak ini harus tahu mereka ada karena orang tua. Tanpa orang tua kalian bukan siapa-siapa. Tanpa orang tua kalian tidak ada. Itulah sebabnya diksi yang harus dijaga di lingkungan keluarga agar surga selalu ada adalah menghormati orang tua. Wah, enak benar itu kau pulang rumah ada Mbah Ndu, kamu udah pulang toh? Udah. Mbah, ini ada roti enak. Mbah mau? Boleh. Masya Allah. Ya, makanya Pak Abdurrahman, izin ini Ustadz hari Sabtu atau Ahad mau kembali ke Manado. Sebelum bandara ditutup, mau pulang dulu. Karena ibu saya minta saya pulang. Jazakallah khair. Pulang. Kami rencana pulang. Saya bilang lebaran, jangan pikir lebaran. Biasanya lebaran dilarang mudik katanya. Jadi ibu saya minta pekan depan. Untung tak minta pekan ini. Tadinya minta pekan ini. Saya bilang, Bu, bisa geser. Oh ya, Sabtu depan atau Minggu depan. Masya Allah. Pergi pulang dulu. Tinggal itu yang ada. Seluruh keluarga bapak saya, adik kandung, bapak kandung, semua ada meninggal sama bapak. Di ibu sekarang tinggal dia dengan yang paling bungsu. Kata ibu, kau pulanglah sekarang sebelum kau tak ketemu aku lagi. Loh, Masya Allah. Sebelum kau tak ketemu aku lagi. Kalimat itulah yang bikin saya dengan istri. Coba kita lihat tiket. Ada berapa? Masya Allah. Yang jadi masalah ini harus dicolok ini. Masya Allah.
Tapi kemarin saya dapat itu di aplikasi, bisa beli di online, cairan yang bisa disemprot ke hidung dulu sebelum dicolok. Karena itu kan colok-colok buatan manusia, ada lagi lawannya itu. Saya dapat dari orang Surabaya, Pak, online aja Pak, Bapak coba dulu, baru Bapak nanti ke bandara, dicoba aja dulu. Kenapa? Karena dia begitu, karena orang tuanya meninggal, resiko kalau dia tidak bisa pergi kalau positif, dia pakai itu, disemprot dulu di ini, baru kemudian dia pergi ke dokter, colok gitu, negatif, Masya Allah. Selalu ada cara. Indonesia, Masya Allah. Apa yang tidak bisa di Indonesia ini? Begitu Pak. Ya, jadi teman-teman sekalian, kalau pingin surga ada di rumah, jaga ucapan kita pada orang tua. Ya, ada seorang menantu, pangkatnya kombes, tidak bisa berbuat apa-apa karena di kantor dia kombes, kalau di rumah kopral. Istrinya galaknya minta ampun. Padahal dia orang Padang, istrinya Jowo, tapi berubah. Ya, kalau pulang ke rumah tuh istrinya, waduh, baru pegang remote, ayah masuk, Masya Allah. Kombes padahal, calon jenderal. Nanya ke saya, Ustadz apa caranya? Tolong beri cara yang sangat manjur. Saya bilang, kau masih punya nggak ibu mertua? Punya Ustadz. Nah, itu kamar depan kau roba. Diroba kamar depan, pakai kamar mandi, pakai dapur kecil. Apa namanya itu? Dipasang kitchen set. Kemudian dinding-dinding itu semuanya dipasang stencil yang ada pegangan-pegangan. Luar biasa. Kamarnya tembus matahari karena matahari pagi masuk. Ditaruh beberapa bunga di dalam. Saya bilang jangan minta, ajak aja. Bu, bisa nggak ke rumah saya jemput? Oh bisa. Pas datang si ibu kaget. Loh, ini ruang siapa? Ruangan baru Bu. Ibu mau lihat, pas dilihat, wow, seperti impiannya. Langsung, Dek, kalau ibu tinggal di sini boleh sementara? Boleh Bu. Masya Allah. Tinggallah ibu di situ. Itu mertuanya orang Jawa yang sangat petata petiti aturan semua itu. Sejak dia di situ nggak ada yang ribut lagi di rumah itu. Termasuk putrinya, diem. Pagi-pagi putrinya biasa, Mama Dede langsung sopo toh teriak-teriak. Ya sudah toh, Masya Allah. Takut betul anaknya itu. Karena memang terbiasa mereka menghormati ibunya itu. Langsung kombes telepon, Ustadz resepnya jitu. Masya Allah. Mama Dede ganti channel sekarang. Masya Allah. Ternyata ibu mertua membawa berkah. Saya tanya sampai sekarang, gimana? Ibu mertua, masih Ustadz di sini aman, Masya Allah, terkendali. Tiap saya pulang dari Bandung, saya tanya, ibu mau bawa apa? Selalu luar biasa. Itu cara. Ternyata kalau ada eyang putri di rumah itu aman, tentram. Termasuk si menantu si anak itu, si istri yang pria mana yang tahan kalau istri pagi Mama Dede, ya, siang dikit Ustadz Abdul Somad, Masya Allah. Tablik akbar terus, Masya Allah. Pusing juga kita kalau istri terlalu banyak berkicau. Ya, istri itu harusnya tuh tunduk pada suami. Apa-apa tuh inji gitu. Mas, iya mas, sudah cukup inji. Taat. Sekarang kita ngomong dia 17 kalimat. Masya Allah. Bukan kata loh, kalimat. Masya Allah. Itulah sebabnya bapak-bapak, kenapa kemudian bapak-bapak terpikirkan mencari yang lebih lembut lagi, yang lebih santun lagi. Cuma tak berdaya kita itu ya, Masya Allah. Pak Jenderal, Masya Allah. Yang terakhir, jam berapa nih? Jam 6:09. 4 menit lagi. Yang terakhir Ustadz, apa ini yang harus kita jaga? Nah, ini yang terakhir memang tidak mudah. Ya, Nabi SAW mengingatkan 2 amal khusus. Wa'id amut ta'am wassalatu bil laili wan nasu niyam. Kegiatan hari ini bagian dari menciptakan surga. Berilah makan. Masya Allah. Ibu sudah pegang kupon? Sudah? Sudah ada kuponnya? Belum? Kalau yang belum minta Pak Haji Abdurrahman, punya kupon itu. Masya Allah.
Gitu. Pokoknya Pak Haji Abdurrahman tanggung jawab. Kenapa dia diberi nama Abdurrahman? Karena Abdurrahman bin Auf lah, itulah dia ya yang menaklukkan Yahudi di Madinah. Sampai hari ini luar biasa itu Abdurrahman bin Auf ya. Saya titip bapak-bapak, ibu-ibu, berilah makan. Ini masa-masa sulit. Saya tidak setuju karena alasan pandemik hilang Jumat Berkah. Ada banyak orang yang sangat terbantu dengan Jumat Berkah. Ya. Al-Falah, mudah-mudahan mana ini ketua DKM? Mudah-mudahan tetap Jumat Berkah tetap. Ada alasan Ustadz menghindari kerumunan. Bro, kerumunan itu di mana-mana. Jangan alasan karena kerumunan tidak ada Jumat Berkah. Bagikan. Karena memberikan makan selesai orang sholat fardu itu lebih utama dari amal-amal yang lain. Luar biasa memberi makan tuh. Orang habis berdoa, orang habis ruku, kemudian kita beri dia makan. Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu sahibul Jumat Berkah di masa sahabat. Siapa dia? Ya, Abu Ayyub Al-Ansari. Itulah dia itu. Istrinya terkenal di Madinah. Kalau dia bikin gulai kambing cuman satu, apa namanya tuh? Poto, Masya Allah. Ya, tapi seluruh sahabat habis Jumat, habis zuhur makan tak pernah habis. Kenapa? Tangan Rasul dicelupkan sekali dan tidak pernah kering kuahnya. Masya Allah. Dari dulu Jumat Berkah itu ada, Pak. Itu bukan bid'ah. Yang suka-suka bilang bid'ah silakan kalian pindah dari Indonesia. Makan di Indonesia, tidur di Indonesia, di Indonesia. Ya, sekali lagi Pak, ya, Jumat Berkah, wa'at imut ta'am, berilah makan Pak. Sampai kata Nabi, tidak beriman salah seorang di antara kalian tidur dalam keadaan kenyang, tetangganya lapar. Hati-hati bersebelahan dengan rumah Quran. Hati-hati bersebelahan dengan anak yatim. Hati-hati Pak. Apalagi anak yatimnya masih kecil, mamanya masih muda. Masya Allah, hati-hati. Ya. Ibu-ibu yang harus hati-hati, bukan bapak-bapak ya. Masya Allah. Ya, jangan biarkan mereka tidur dalam keadaan lapar seperti itu. Dan yang paling terakhir kata Nabi, satadkhulu jannata darsalam, bangunlah malam qiyamul lail. Santri jangan bangun pas azan. Bangun jam 3, bersih wudu semua. Kemudian siapkan diri untuk kemudian sama-sama qiyamul lail. Mudah-mudahan insyaallah sama-sama kita berdoa Ramadan bisa normal. Karena kata pakar puncaknya awal Maret ini. Awal Maret puncak, nanti awal April sudah landai. Berarti karpet Masjid Al-Falah tidak harus digulung. Begitu Pak Jenderal, repot gulung-gulung karpet ini. Masya Allah. Ada ongkosnya Pak Haji Deni ini ya. Mudah-mudahan tim COVID ya. Mudah-mudahan insyaallah ini bisa tetap terjaga. Tapi ingat, tetap kita disuruh untuk ikhtiar. Wah, sudah masuk sholat. Mari kita berdoa, mudah-mudahan keluarga kita yang ada Allah jaga. Yang lagi sakit, isolasi di rumah, Allah pelihara. Dan kita yang sering ke masjid, mudah-mudahan selalu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka 'ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maraddan ghaira muhzin wala fadih. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafarta. Ya Allah, jangan kau biarkan kami keluar dari masjid ini yang masih punya dosa kecuali engkau telah ampuni. Wala hamman illa farazta. Jangan kau biarkan kami keluar dari masjid ini yang punya persoalan, permasalahan, kecuali kau berikan jalan keluar. Wala dainan illa qadaitaha. Jangan kau biarkan kami keluar dari masjid ini yang punya tanggungan apalagi hutang, kecuali kau berikan kesanggupan. Wala hajatan min hawa'i dunya wal akhirah illa qadaitaha. Jangan kau biarkan kami keluar dari masjid ini yang punya hajat ya Allah, kecuali kau berikan kemudahan-kemudahan. Allahumma rzuqna taubatan nasuha
Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah. Ya Allah, pelihara orang tua kami yang masih hidup, jaga dia ya Allah. Beri kesempatan Ramadan tahun ini ya Allah. Beri kesempatan Ramadan tahun ini. Tawil umurah. Ya Allah, panjangkan umurnya dalam kebaikan, panjangkan umurnya dalam kesehatan, panjangkan umurnya dalam ketaatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam bi fadlik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada host kita. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar.